menghadiri acara sosialisasi penerapan budaya positif yang saya akan lakukan. Jadi tujuan dari kegiatan ini ya khususnya, jadi ini sebuah salah satu tugas pelaksanaan aksi nyata yang diberikan dari pelatihan saya calon berkuliah, tidak calon berkuliah. Jadi saya diminta untuk mengimbaskan cara atau penerapan budaya positif di sekolah. Baik, akan saya mulai. Di sini budaya positif ada 7 kategori yang akan saya jelaskan. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Kemudian yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Tentunya Bapak Ibu semuanya sudah tidak asing lagi ya tentang budaya positif ini. Jadi di sini sebelumnya saya minta maaf, saya tidak mengikuti, saya hanya berbagi pengalaman saya setelah saya mengikuti calon guru penggerak di 3 calon guru penggerak ini selama kurang lebih 2 bulan ini. Jadi banyak sekali pengalaman dan ilmu yang saya dapatkan, salah satunya tentang budaya positif ini. Jadi di sini kita akan sharing aja ya Bapak Ibu. Yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang diferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita ketahui selama ini ya Bapak Ibu, kita mengajar hanya klasikal ya. Kita menyamaratakan semua siswa itu kemampuannya sama. Padahal pada kenyataannya tidak. Masing-masing siswa ini punya kemampuan yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang ditujukan untuk menunjukkan kesadaran dan memerdekakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi yang akan kita laksanakan nantinya, ini disiplin yang ketiga ini, kita ambil kesadaran dari siswanya, bukan karena ada sogokan, bukan ada karena hukuman. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan hidup. Tentunya kebutuhan hidup ini makan, minum ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya, dari kebutuhan dasar ini muncullah motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari tindakan ketidaknyamanan dan hukuman. Murid itu melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Itu merupakan motivasi ekstrinsik atau eksternal. Jadi biasanya siswa itu melakukan disiplin karena takut hukuman. Kemudian yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ternyata selama ini kita tahu penghargaan yang menurut kita itu baik, yang menurut kita akan menumbuhkan motivasi siswa, ternyata tidak. Ini jangka panjangnya akan berdampak buruk bagi siswa. Kenapa berdampak buruk? Karena mereka melakukan kedisiplinan itu karena diiming-imingi. Kemudian yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Ini yang akan kita terapkan di sekolah kita. Jadi kita tanamkan dari diri siswa. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi disiplin itu bisa gagal ternyata kalau penerapannya tidak sesuai. Contohnya di sini hukuman. Ada ya, kalau ada disiplin pasti kaitannya dengan hukuman. Nah ini nanti akan menyakiti siswa. Yang namanya hukuman pasti akan menyakiti siswa. Baik itu dari luar maupun dari dalam. Misalnya dihukum berkeliling depan. Ini artinya semua siswa yang ada di SD 3 ini akan lihat, oh si A ini sedang dihukum nih. Dia tidak mengerjakan PR atau terlambat masuk sekolah. Artinya apa? Timbul rasa malu di dalam diri siswa tersebut. Akhirnya apa? Dia merasa tidak nyaman. Kemudian yang kedua, penghargaan. Penghargaan memang menghukum dengan sistem ranking. Nah, ini yang masih kita lakukan ya. Ini sekali lagi saya
sampaikan, saya mohon maaf, ini bukan saya menggurui, ini semua yang saya dapat dari pelatihan calon guru penggerak. Jadi ternyata peringkat itu tidak baik untuk anak jangka panjang. Makanya di rapor itu sebenarnya sudah tidak ada peringkat 1, 2, 3 sudah ditiadakan, tetapi kitanya masih ada peringkat 1, peringkat 2, bahkan dikasih penghargaan buku. Nah ini yang ternyata kedepannya itu akan berdampak buruk bagi siswa. Kemudian selanjutnya konsep disiplin dengan identitas sukses. Jadi kalau tadi yang gagal, kita sekarang nanti gimana caranya biar konsep disiplin itu bisa berhasil. Yang pertama konsekuensi. Jadi konsekuensi ini merupakan penguatan jangka pendek. Contoh konsekuensi ya Bapak Ibu, ini saya kasih contoh. Misalnya nih, anak dalam kelas itu menumpahkan air. Konsekuensinya apa? Bukan mereka suruh lari lapangan, bukan. Tapi dia suruh membersihkan lantai yang ketumpahan air tadi. Atau misal anak datang terlambat masuk kelas, misal terlambat 15 menit. Jadi karena dia terlambat masuk 15 menit, dia keluar terlambat 15 menit. Itu konsekuensi, artinya itu jangka pendek. Mereka langsung menyadari kesalahan, oh ya berarti nanti saya harus datang lebih awal biar saya nanti tidak pulang terlambat. Itu kan akan termotivasi dari dalam dirinya. Baik, selanjutnya konsep disiplin pendekatan restitusi. Ini sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Mengenalkan restitusi. Ini yang saya jelaskan tadi ya, yang dijelaskan restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi. Ciri-ciri restitusi. Restitusi ini bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Kalau menebus kesalahan biasanya dihukum tadi ya. Tapi kalau belajar dari kesalahan, mereka diminta untuk mencari solusi. Setelah itu dia melaksanakan apa alternatif yang mereka dapatkan, dan mereka akan mencari belajar dari kesalahan yang mereka buat tersebut. Selanjutnya restitusi 5 posisi kontrol. Ini yang biasa kita terapkan ya, posisi kita sebagai guru, ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Nah, selanjutnya keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas. Sebelum menjawab itu saya kasih beberapa pertanyaan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kenapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai sepeda motor? Jadi Bapak Ibu ini kalau naik motor pakai helm ya, tujuannya untuk apa? Agar apa? Kesehatan, keselamatan ya. Itu artinya berarti dalam diri kita, bukan karena takut ditilang. Jadi artinya kenapa kok keyakinan kelas bukan peraturan? Kalau peraturan ini akan takut hukuman, tetapi kalau keyakinan kelas ini muncul dari diri kita. Oke, saya lanjutkan. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Pembentukan keyakinan kelas ini, keyakinan kelas itu berbentuk abstrak, jadi tidak secara terinci. Misalnya nih, datang tepat waktu, itu kan termasuk keyakinan kelas. Yang terakhir, restitusi. Ini yang saya bicarakan tadi, restitusi ya. Restitusi itu ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Contohnya menstabilkan identitas itu, misalnya ada siswa yang melakukan kesalahan, misal terlambat datang ke sekolah nih. Jadi kita stabilkan dengan cara begini. Nah, ini bukan kamu saja yang melakukan ini. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan ini. Nah, artinya dia akan kembali lagi. Oh, ternyata bukan saya aja yang seperti ini. Artinya dia akan stabil, akan kembali lagi, nggak kedor gitu, nggak rendah diri. Kemudian yang selanjutnya yaitu validasi tindakan. Validasi tindakan yang salah. Jadi kita tanyakan ketika dia melakukan kesalahan. Pasti mereka
itu punya alasan melakukan kesalahan tersebut. Jadi jangan misalnya anak telat langsung dihukum. Jadi tanya dulu, kenapa alasannya kok telat. Selanjutnya tindakan ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas. Masih ingat keyakinan kelas kita misalnya gitu. Oh ya, harus datang tepat waktu. Nah, itu kan berarti dia sudah melanggar keyakinan kelas kan. Kemudian kita tanyakan, terus apa solusinya untuk memperbaiki itu? Artinya kita ini memancing siswa itu untuk mencari solusinya. Jadi Bapak Ibu, demikian tadi tentang penerapan budaya positif. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sudah siap belajar ya? Oke, di awal pembelajaran ini, di awal pembelajaran baru ini ya, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, Ibu akan menjelaskan bagaimana cara penerapan budaya positif di dalam kelas kita. Kira-kira ada yang tahu nggak apa itu budaya positif? Ya, apa? Ya, perilaku yang baik atau perilaku yang positif yang dilakukan di kelas. Ada yang tahu? Bisa kasih contoh apa contoh dari perilaku positif atau perilaku baik yang dilaksanakan di kelas? Apa contohnya? Hah? Mengerjakan piket kelas. Ada lagi? Mengerjakan PR. Apa lagi? Hah? Sopan terhadap teman dan guru. Terus betul, memakai baju yang rapi. Ini semua salah satu contoh dari perilaku positif atau perilaku yang baik. Nah, perilaku yang baik ini nantinya akan menjadi keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini yang dibuat oleh siswa dan guru yang nantinya akan diterapkan atau dilaksanakan oleh siswa di kelas ini. Oke, nah nanti ini Ibu punya post-it. Nanti Ibu bagikan ke masing-masing siswa. Nanti ditulis keyakinan kelasnya itu apa menurut kalian yang akan kalian gunakan untuk di kelas kita. Paham? Oke, sekarang Ibu bagikan ya. Kalian buat ini nanti akan jadi keyakinan kelas yang akan kita terapkan semua, siswa semua.